ibadah hari ini, yuk sama-sama kita bersatu dalam doa ya. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah mengumpulkan kami kembali untuk mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, dan kemudian kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan berkati Tuhan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Tuhan juga sertai Tuhan setiap adik-adik yang ikut ibadah, supaya adik-adik dapat fokus Tuhan dalam mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik semua, kita mau menari ya buat Tuhan. Ayo. Ayo semua bangkit berdiri ya. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-u di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Kita ulang dari awal ya adik-adik. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-u di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ulang lagi dari awal ya adik-adik. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-u di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya siapa? Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Yeay! Kacil. Kayaknya kita kemarin baru aja liburan gak sih Kak? Iya, seminggu loh Kak. Iya, seminggu ya. Aku penasaran deh, pengen tahu adik-adik liburannya kemana. Kalau Kak Acil kemana Kak? Kemarin aku ke pantai. Ke pantai? Iya. Ngapain Kak Acil? Aku duduk aja di pantainya Di Kak. pantai Main ya pasir Kak? Kak. Ya ampun, seru banget ya Kak Acil. Iya dong. Kalau aku tuh Kak, aku tuh pengen banget mendaki gunung. Hah? Ih, adem Iya. dong Kak. Iya adem kan ya. enak Kak Acil udah pernah belum mendaki gunung? Aku gunungnya pendek-pendek aja Kak. Pendek-pendek Iya. ya, Kak? Jadi nggak sampai atas. Oh nggak sampai Kalau udah atas kecapean ya. langsung turun Kak. Oh gitu. Nah karena gitu Kak Acil, aku pengen ajak Kak Acil nih sama adik-adik di rumah untuk mendaki gunung. Oh, tinggi nggak Kak? Tinggi Kak Acil Tinggi pastinya. banget. Mau nggak Kak Acil? Mau dong. Mau ya? Ayo. Oke adik-adik semua masih semangat ya karena kita Semangat. akan mendaki gunung bersama-sama. Yuk. Yuk. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus beserta
selam, selam, selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di mana? Di kanan kau ada. Di mana lagi? Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Kita ulang dari awal ya adik-adik. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada. Di kiri kau ada. Di atas dan di bawah kau ada. Di saat apa adik-adik? Di suka kau ada. Di duka pun kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Karena apa? Karena Engkaulah Yesusku. Sekali lagi. Karena Engkaulah Yesusku. Kita mau jalan serta Yesus ya adik-adik ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Apa? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Serta Yesus selamanya. Yeay! Wah seru banget ya Kak Acil. Seru banget dong kalau Seru nyanyi banget. sama Tuhan Yesus pasti seru banget Iya, Kak. seru banget. Adik-adik udah boleh duduk belum ya Kak? Boleh Udah ya, dong. adik-adik boleh duduk kembali. Yuk kita mau ambil hati kita mau buka telinga kita mau panggil Tuhan Yesus buat datang dalam hati kita. Kita mau katakan Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, dan
adik-adik yuk semuanya. Kakak minta tutup matanya, lipat tangannya. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami mau dengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu boleh tumbuh dalam hidup kami Tuhan. Biar firman-Mu boleh kami lakukan di setiap waktunya, di setiap hari Tuhan. Biar kami bisa mengerti Tuhan bahwa Engkau amat sangat sayang sama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai adik-adik. Adik-adik udah pada siap dengerin firman Tuhan belum? Udah siap dong ya. Adik-adik boleh duduk yang manis, terus siapin hatinya untuk dengerin firman Tuhan, oke? Jadi adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang belenggu dosa dipatahkan dan anugerah yang membebaskan, yang diambil dari Roma 6 dan Mazmur 107. Nah, jadi adik-adik kakak ada cerita. Jadi pada waktu itu ada sebuah pasar yang ramai banget. Pasar itu ramai dengan aktivitas-aktivitas. Ada pedagang keliling, ada yang jual barang-barang pakaian, makanan, rempah-rempah, dan barang-barang kerajinan. Nah, tapi adik-adik di balik semua keramaian itu ada juga nih beberapa orang yang lagi sedih. Tahu nggak adik-adik kenapa? Karena ternyata orang-orang ini tuh yang lagi sedih itu, mereka itu sedang diperjualbelikan adik-adik. Jadi ada laki-laki, perempuan, anak-anak. Jadi itu mereka diperjualbelikan. Nah, manusia-manusia yang diperjualbelikan ini tuh biasa disebut budak pada masa itu. Nah, budak-budak ini itu adalah orang-orang yang ditangkap setelah pertempuran. Biasanya itu tuh orang-orang yang sedang ada hutang atau pengemis yang tidak punya uang sama sekali, sehingga mereka mau nggak mau harus menjual dirinya atau dia harus menjual keluarganya demi supaya mereka itu tidak diusir dari rumah mungkin, atau supaya mereka bisa membayar hutang. Nah, jadi biasanya adik-adik tahu nggak sih biasanya budak itu tuh ngapain? Nah, biasanya budak itu tuh kerjanya tuh disuruh-suruh gitu adik-adik. Kayak mereka harus menuruti tuannya kalau disuruh gitu. Jadi adik-adik, di antara semua kerumunan orang yang akan diperjualbelikan itu, ada seorang gadis kecil adik-adik. Gadis muda itu baru saja diambil dari keluarganya karena tidak mampu menanggung beban hutang. Nah, menjual putri mereka sebagai budak adalah pilihan terakhir karena keluarga sudah putus asa. Mereka itu mau menghindari untuk dipaksa keluar dari rumah mereka. Nah, adik-adik bisa bayangin gak sih betapa sedihnya menjadi seorang gadis kecil tersebut karena ia harus dijual karena menjadi budak karena tidak mampu membayar hutang. Tetapi adik-adik, bagi Rasul Paulus, hal perbudakan ini adalah hal yang sudah terlalu familiar bagi Rasul Paulus. Nah, menurut Rasul Paulus, dia menggunakan bentuk perbudakan manusia ini untuk memperingati kita tentang jenis perbudakan yang lebih buruk, yaitu adalah perbudakan dosa. Maksudnya apa sih, Kak? Nah, jadi gini adik-adik, kita harus melihatnya seperti ini. Kita adalah tuannya dan dosa adalah budak. Jadi kita yang harus bisa mengontrol mana yang baik dan mana yang jahat. Kita harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang jahat. Seperti contoh mudahnya, kita sedang mengerjakan ujian nih. Pasti ada dong godaan, dosa, nyontek aja, atau enggak nanya temen nyontek, lihat buku. Nah, kita harus menjadi tuannya nih. Kalau atas godaan-godaan tersebut itu kan dosa ya. Kita harus menjadi tuannya, kita harus memilih. Enggak boleh. Menyontek itu adalah hal yang dosa. Nah, seperti itu adik-adik, kita yang menjadi tuannya, bukan dosa yang menjadi tuannya. Gitu adik-adik. Nah, gadis kecil yang tadi diperjualbelikan di pasar sedang ditonton oleh banyak orang adik-adik. Karena gadis
kecil itu sedang diikat oleh rantai dan diserahkan kepada tuan yang sangat kejam. Tuan yang kejam itu akan memiliki gadis kecil itu sampai hutangnya dapat dibayar dengan lunas. Tapi adik-adik tahu gak sih, tiba-tiba secara mendadak ada seorang tuan yang baik hati dan murah hati memperhatikan kemalangan gadis kecil tersebut. Ia dengan cepat bergerak melalui kerumunan dan mengeluarkan sejumlah besar uang yang cukup untuk menutupi hutangnya secara penuh. Nah, tindakan itu disebut sebagai penebusan. Nah, pada saat itu, gadis kecil itu tidak tunduk lagi kepada tuan yang jahat, melainkan ia mendapatkan tuan yang sangat baik hati dan murah hati. Hal penebusan ini sangat disukai oleh hatinya Rasul Paulus loh adik-adik. Nah, karena Rasul Paulus pernah menjadi musuh Allah dan hamba dosa. Nah, hamba dosa ini sama aja artinya kayak menjadi budak dosa. Tetapi Rasul Paulus telah ditebus, dibebaskan dari belenggu dosa, dan sekarang dinyatakan sebagai anak Tuhan. Nah, dia tahu bahwa kebebasan sejati adalah dibebaskan dari kutukan dosa dan kematian. Dan sebagai gantinya, Rasul Paulus diberikan hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu artinya hidup di surga adik-adik bersama Tuhan Yesus, hidup yang kekal selamanya bersama Tuhan Yesus. Adik-adik tahu gak sih, Tuhan Yesus juga sudah memberikan penebusan penuh dari kutukan dan beban dosa loh. Tuhan Yesus membayar harga yang tidak dapat kita bayar, yaitu dengan cara mencurahkan darahnya di kayu salib, atau Tuhan Yesus telah mati di kayu salib. Nah, dan siapapun yang memanggil nama Yesus akan diselamatkan. Nah, semua orang yang telah ditebus itu adalah kepunyaan atau miliknya Raja yang peduli dan murah hati, yaitu Tuhan Yesus kita. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa pengorbanannya Tuhan Yesus di kayu salib itu yang telah menebus kita, yang telah membebaskan kita dari semua dosa. Nah, adik-adik bisa lihat kan betapa sayangnya Tuhan Yesus sama anak-anaknya sehingga ia rela mati di kayu salib untuk kita, sehingga kita bisa dibebaskan dari maut, dari dosa. Nah, jadi adik-adik juga harus sayang ya sama Tuhan Yesus. Nah, sekian dulu adik-adik cerita dari kakak. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah disampaikan pada hari ini. Kiranya firman hari ini dapat menjadi rema dalam kehidupan adik-adik, sehingga adik-adik bisa semakin sayang sama Tuhan Yesus setiap harinya. Tuhan Yesus, kiranya Engkau berkati adik-adik yang ada di rumah, berkati sekolahnya, berkati dimanapun adik-adik sedang berada. Berkati juga papi mami yang ada di rumah, Engkau berkati pekerjaan mereka, dan dimanapun mereka berada, dilindungi Tuhan selalu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik.